Clitoria ternatea, atau yang akrab dengan sebutan butterfly pea flower alias bunga telang, adalah tanaman berwarna biru dan putih pada bagian tengahnya. Selain indah, bunga telang mengandung sejumlah senyawa kimia yang bisa berguna untuk pengobatan. Tak heran, sejak berabad-abad lalu, tanaman liar asli Asia Tenggara ini digunakan sebagai obat tradisional di India. Karena kaya akan manfaat, sejak pandemi hingga saat ini, bunga telang pun semakin populer dan dibudidayakan di Indonesia. Seiring berkembangnya zaman, bunga telang tak hanya digunakan untuk pengobatan atau tanaman hias, namun juga pewarna alami di dunia kuliner dengan mengambil dan mengolah ekstrak bunga telang menjadi bahan dasar beragam hidangan yang unik dan menarik. Dengan catatan, sebelum diolah, bunga telang harus dicuci bersih dan dikeringkan terlebih dahulu agar tidak timbul jamur. Masukin aja sini. Semuanya yang ada di piring ini atau? Enggak sih, enggak usah. Ini secukupnya aja sih, Kak. Cukupnya? Iya. Kalau untuk satu kali serving atau penyajian berarti sampai setengahnya gelas ini atau? Iya, sampai setengahnya ini aja mungkin cukup. Oke. Dan ini baru aku kasih tambahin hot water sih. Air panas langsung air disiram panas. gitu aja? Iya, disiram. Karena sebelumnya ini sudah dibersihkan ya? Iya, sudah bersihkan. Kalau misalnya pakai air biasa, berarti dia tidak akan mengeluarkan warnanya atau gimana? Iya, tidak akan mengeluarkan warnanya sih. Nggak bakal larut juga sih, Kak, gitu. Karena kan memang dia pakai air panas baru ini. Mulai kelihatan pelan-pelan warna birunya keluar ya. Tak lama usai disiram air panas, bunga telang akan langsung mengeluarkan sarinya yang berwarna biru. Namun pada proses ini, kita tidak boleh terburu-buru mengolah, melainkan harus menanti minimal selama 30 menit untuk mendapat ekstrak yang lebih maksimal. Setelah menanti sekitar 30 menit ya, akhirnya kita sudah mendapatkan ekstrak dari si bunga telang, sudah terlihat nih warnanya biru. Nah sebenarnya kalau dari aroma sih nggak ada aromanya, dan kalau dari rasa lebih ketawar ya si bunga telang ini, makanya bisa di mix and match dengan berbagai macam buah-buahan juga cocok seperti lemon. Disajikan panas maupun dingin, 100 ml ekstrak bunga telang cocok dipadu-padankan dengan 150 ml perasan air lemon yang sebelumnya telah ditambahkan beberapa sendok gula cair untuk menyeimbangkan rasa. Makanan favorit saya, pizza, dan si cantik Violet Magic Tea sudah ada di hadapan. Wah, saya nggak sabar nih buat segera menyantapnya. Selain kaya akan antioksidan, minuman teh bunga telang ini juga menyegarkan apabila ditambahkan dengan lemon. Seperti tanaman yang menjadi bahan pangan pada umumnya, bunga segar tidak dapat tahan lama ketika disimpan. Hal tersebut membuat penyimpanan stok perlu diperhatikan agar kualitas produk yang dihasilkan dari bunga telang tetap terjaga dan bisa tahan lama. Bunga segar itu kalau kita hanya letakkan di dalam kulkas atau chiller, tentunya kan lama-lama dia akan menciut. Nah, kita mengakalinya, kita ada box kemasan yang memang kedap udara. Jadi kita taruh bunga telang itu ke dalam, kita tutup dan kita masukkan ke dalam kulkas atau chiller, sehingga tidak langsung berakibat pada keberlangsungan bunga itu sendiri. Di sisi lain, meski disebut sebagai tanaman liar yang bisa tumbuh di mana saja, terdapat kesulitan dalam membudidayakan bunga telang. Karena ketika bertumbuh dan berbunga, bunga telang tidak selalu mekar dan dapat dipanen. Sudah ada bunga telang, ini dari mana sih Kak? Kita nanam sendiri bunga telangnya. Sendiri? Iya. Oke, ini ada kesulitan nggak sih Kak dalam menumbuhkan atau membudidayakan bunga telang di rumah? Sebenarnya bunga telangnya sendiri cepat tumbuh ya, karena kan dia termasuk tanaman liar. Tapi kesulitannya kadang dia nggak selalu mekar tiap hari. Nggak selalu mekar ya? Iya, jadi begitu dia mekar kita langsung panen. Selain dapat dijadikan sebagai minuman yang menyegarkan, bunga telang juga bisa diolah menjadi pewarna makanan alami seperti nasi uduk maupun nasi putih hingga telur ayam. Pada proses pembuatannya, beras putih bisa langsung direndam air dan sari bunga telang, maupun langsung ditetes dan dicampur dengan ekstrak bunga telang ketika nasi sudah matang.
Agar lebih menarik, nasi yang sudah berubah warna menjadi biru juga dapat dibentuk menjadi tumpeng maupun bento dengan karakter-karakter unik lengkap dengan aneka lauk. Pertamanya sih awalnya bikin buat anak, bawa bekal sekolah. Lama-lama banyak yang order. Ibu-ibu lebih tenang karena semuanya pewarnaannya Ya, alami. gitu. Kalau misalnya bunga telang kan tadi warnanya biru nih Kak. Iya, Kalau untuk model-model lainnya kayak mau warnanya merah, kuning, hijau itu biasanya diwarnain pakai apa tuh Kak? Warna alaminya? Sayur-sayuran. Jadi kalau misalnya merah dari bit, terus nanti kalau misalnya hijau itu bisa dari bayam atau pandan gitu kan. Terus biru tadi dari telang. Termasuk tadi ini ya membuat hidung sama loncengnya pun pakai pewarna alami ya Ya Kak, ya? betul, kalau kuning kan kunyit. Meski disebut rupawan dan bermanfaat, Anda tetap perlu membatasi dosis asupan bunga telang per hari, yakni 2-3 kali sehari dengan menggunakan 5-10 gram bunga telang kering saja. Pola konsumsi bunga telang yang berlebih akan memicu dan mengakibatkan sejumlah masalah seperti mual, diare, maupun MAH. Kalau misalkan meskipun ini herbal, tapi kalau dalam kondisi yang berlebihan pasti akan menimbulkan efek-efek yang akan memicu ketidakseimbangan di dalam tubuh kita gitu. Karena salah satu efeknya juga akan menekan gula darah juga. Jadi dalam satu penelitian pada hewan coba, bunga telang ini akan menekan gula darah. Jadi kalau misalkan diminum secara berlebihan, dia akan menimbulkan hipoglikemi atau penurunan gula darah secara ekstrim. Tapi dalam keadaan dosis yang berlebihan dan tidak wajar. Tapi kalau misalkan dalam penggunaannya masih seperti ketika kita minum teh seperti biasa, itu masih tidak masalah. Kendati demikian, si biru bukan hanya sedap di lidah, sedap dipandang, namun juga kaya akan khasiat. Mengandung HEPA protektor, bunga telang dapat melindungi jaringan hati. Sementara kandungan bioaktifnya dapat menjadi antioksidan, anti diabetes, anti obesitas, anti kanker, dan anti-inflamasi. Hal tersebut membantu menjaga sel syaraf sehingga mampu menambah konsentrasi, meningkatkan memori, dan meminimalkan demensia. Clarissa Aradia, Muhammad Wahyudi, Jakarta.